Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga antum semua sehat-sehat. Wa taqabbalallahu ta'atakum. Ya, semoga Allah menerima ibadah yang telah kita lakukan selama 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Mulai mungkin berbagai aktivitas ubudiyah, ibadah selama 10 hari ini di awal Zulhijjah. Secara khusus adalah ibadah puasa Arafah dan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Teman-teman semua, ini ada lanjutan dari episode kita, yaitu tentang jawaban fitnah dengan fakta. Ini kita angkat sebetulnya bukan mengkanter dua orang yang baru-baru ini memviralkan fitnah-fitnahnya, bukan. Karena fitnah-fitnah yang mereka sebut di dalam pertemuan itu, dalam ngobrol mereka bareng berdua itu, oleh sepulan dan sepulan itu, sebetulnya itu adalah akumulasi dan juga gambaran secara umum orang-orang yang semodel dengan mereka dalam fitnah dakwah salafiyah, dalam dakwah salafi. Maka kita sudah mulai menjawab satu persatu untuk membuktikan kebohongan mereka dengan cara memberikan pertama referensi yang menjadi rujukan dakwah salafi, ya, di dalam berakidah, secara khusus dalam masalah akidah, karena permasalahan-permasalahan fur'iyah, fiqhiyah itu hal-hal yang biasa terjadi khilafiyah dalam para ulama yang sangat mengkhawatirkan perbedaan pendapat adalah dalam masalah usul dalam akidah. Karena di samping akidah juga ada masalah-masalah fur'iyah, ya, yang seseorang tidak dikafirkan, tidak disesatkan jika hal itu dia menyelisihinya. Jadi harus dibedakan. Ini maka kita akan bahas dalam episode kita yang ke-9 ini, fitnah yang mereka sebutkan di dalam jumpa mereka itu, dalam dialog mereka itu adalah tentang bahwa orang Wahabi, ya, mereka menamakan orang Wahabi itu suka memecah belah umat. Ya, sebelumnya kita sudah jawab, sudah lihatkan referensi-referensi Ahlussunnah dalam berakidah, baik sebelum Abil Hasan Asy'ari dan sebelum Ibnu Taimiyah. Ini jawaban bagi mereka yang selama ini mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu adalah pengikut Ibnu Taimiyah atau secara khusus pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, kita sudah lihatkan referensi-referensi. Dan silakan mereka mengecek penjelasan Muhammad Wahab dalam kitabnya atau Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya untuk mengukur. Ya, maka kita kadang-kadang seseorang itu menyalahkan orang lain, ibaratnya begini, ya, karena dia tidak tahu sumber yang benar, dia biasa minum dari sebuah sumber, ibaratkan sebuah mengambil air minum, ya, sumber yang biasanya kotor, sumber yang biasanya mungkin tercemar, dia sudah terbiasa minum di situ. Ketika disodorkan sumber-sumber dan kemudian dia melihat orang bawa air beda warna dengan dia bilang ini air Wahabi, gitulah istilahnya kan, air Wahabi. Lalu mereka katakan ini sumbernya dari Ibnu Taimiyah dan Muhammad Wahab. Maka kita sudah tunjukkan referensi-referensi, ya, sudah berapa referensi kita jelaskan. Tuduhan referensi itu tuduhan-tuduhan itu akan terjawab dengan mereka membaca referensi itu. Mudah-mudahan mereka membaca dan tolong koreksi dakwah orang salafi selama ini mulai kitab-kitab ulama yang sebelum Abu Hasan Asy'ari ataupun sebelum Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Karena jelas, ya, nanti akan kita bicara dalam masalah ini, tuduhan masalah fitnah pemecah belah umat dan bagaimana konsep, ya, kaum salafi dalam persatukan umat atau mereka cap sebagai orang Wahabi. Sedikit nih, kenapa di akhir-akhir ini para ulama-ulama Ahlussunnah lebih mempopulerkan istilah dakwah salafiyah atau kaum salafi, salah satu untuk pembeda sebetulnya. Pembeda, ya, di mana mereka adalah orang yang komitmen dengan manhaj salaf dan akidah salaf, dengan metode salaf dalam agama yang mulia ini. Itu diantaranya, ya. Maka kemudian berbarengan dengan itu, istilah Ahlussunnah mulai di-cop oleh sebuah kelompok yang mengklaim diri mereka lah Ahlussunnah semata. Klaim diri mereka Ahlussunnah semata. Maka itu asal kenapa sebagian ulama mempopulerkan istilah ini. Ya,
Apa ulama mempunyai istilah salafiyah atau kaum salafi, ya, untuk pembeda tadi tiga samar, ya, atau rebut-rebutan masalah Ahlussunnah, gitu kan. Maka sebetulnya firqatun najiyah, ya, ta'ifatun mansurah, itulah yang kita cari. Ya, maka karena mereka komitmen dan perkataan-perkataan salaf dalam menafsirkan ayat, dalam mensyarah hadis, ya, kemudian di sana juga ada kelompok nanti akan berpegang dengan Al-Quran dan hadis, tetapi lebih banyak merujuk kepada aqwal mutakalimin, Ya, nah di sini bedanya di sini. Ya, nah makanya kita tidak perlu tegang, suka terlalu naif, ya, tergesa-gesa selalu menghukum orang-orang yang berbeda dengan kita dan kita belum pernah membaca literatur menjadi sumbernya, lalu kita menghukum. Seenaknya saja mengatakan ini pahamnya Tumiyah dan ini adalah pahamnya Muhammad Wahab. Nah, sebelumnya kita sudah jawab dengan menunjukkan referensi-referensi akidah, ya. Kemudian tujuan suka mengkafirkan, kita sudah tunjukkan buku-buku bagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan berbagai persoalan itu dengan detail, rinci, jelas, ya, dengan buku-buku yang telah mereka karang, telah kita sebutkan referensinya. Ya, bagaimana dalam permasalahan ini secara khusus, penjelasan masalah takfir, tidak akan saya tidak ada ulama Ahlussunnah yang lebih sangat, ya, berjuang di depan menjelaskan masalah ini daripada orang-orang salafi atau dakwah salafiyah. Ya. Taib. Kemudian, ya, juga fitnah radikal. Fitnah radikal mereka sebutkan, sering mereka mengulang, dan itu juga sudah kita jawab. Ya, berapa tulisan-tulisan pertama yang telah kita jawab dan episode-episode yang sebelumnya, ya. Jadi ada episode yang kedua, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh, ya. Kemudian 8, kemudian ini yang ke-9. Jadi silakan simak referensi-referensi. Bagi mereka yang masih, ya, suka melanjutkan fitnah-fitnah ini dan mempertahankan fitnah-fitnah ini tengah umat, silahkan. Kita hanya menjelaskan, inilah pegangan kami, ini yang menjadi pedoman kami, ini ulama-ulama yang menjadi kami pegangan. Kalau mereka, umpamanya, kita tantang mereka kemarin di awal perjumpaan kita, membuktikan tuduhan-tuduhan itu melalui kitab-kitab yang mereka tuduh sebagai kitab Wahabi. Ya, silakan tuduh. Ya, cuman peringatkan kepada mereka yang suka memfitnah-fitnah begini, ya, jangan membaca kitab itu selembar-selembar. Dipahami satu lembar lalu ditafsirkan semaunya. Lembar sebelumnya sudah menjelaskan, menegaskan berbagai pandangan lain yang jelas. Nah, ini konsep mereka. Jadi ada saya gambarkan manhaj alul bid'ah atau kaum orang-orang yang ingin merubah pemahaman salaf, melenceng di pemahaman salaf, itu ada berapa konsep. Mereka mengambil separuh-separuh dari dalil atau perkataan ulama. Nanti kita akan buktikan dalam bantah-bantah rincian kita. Yang kedua, berdalil dengan kalimat-kalimat mutasyabihat. Kalimat-kalimat mutasyabih. Kenapa mereka memakai kalimat syabih? Umpamanya mereka mengatakan mengingkari sifat ulu bagi Allah. Lalu mereka menggunakan kalimat Allah laisa fi jihah. Dan kalau lafaz laisa fil jihah enggak ada di kalam salaf, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in tidak ada ketemukan. Kalimat salaf, kembali kita jelaskan, adalah salaf itu adalah sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in. Kenapa tiga ini? Karena tiga ini zaman ini yang mendapat rekomendasi Rasulullah SAW sebagai al-qurun al-mufaddalah, yaitu generasi yang sangat utama di tengah-tengah umat ini. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunahum. Maka kita di sini akan rujuk ke situ, yaitu bahwa kata Rasulullah sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, itu para sahabat Nabi SAW yang beriman maksudnya. Zaman di sini maksudnya beriman juga, bukan sezaman. Di zaman Nabi juga ada Abu Jahal, bukan maksud seperti itu. Ya, karena kadang-kadang mereka ini berkilah, karena sudah berapa orang saya layani di dalam WA, ya, WA saya. Pola berdebat mereka sama, mirip. Jadi tidak ke poin-poin yang mau diperdiskusikan itu mereka bicara. Mereka kalau sudah terjawab satu, mereka seperti belut, masuk ke lubang yang lain. Jadi mereka ngacir, membarugali topik pembahasannya. Nah, itu historinya mereka. Maka kita kalau ikuti cara mereka, kita tidak sampai kepada tujuan kita sekarang adalah memperlihatkan kepada umat, kepada para tokoh-tokoh Islam di Nusantara, ya, yang berjuang selama ini menjelaskan akidah benar kepada umat, baik kondisi umat, baik hal-hal mengenai akidah dan ibadah mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah referensi-referensi. Ya, semua teman-teman dai-dai yang mendakwah kepada dakwah salafiyah, inilah referensi mereka, ya. Maka itu kita
kita lanjutkan dulu episode kita ini. Untuk jawaban-jawaban terperinci, teman-teman sabar, tidak perlu baper. Dia mengatakan berguru, diajarin, sabar saja. Tidak perlu itu. Kita tidak tanggapin itu dulu. Kita akan lanjutkan dulu topik-topik yang telah kita rencanakan di awal pertemuan kita untuk membahas masalah ini. Karena waktu yang terbatas ya, karena memang terbatas, bahwa Ahlussunnah adalah orang yang sangat komit dalam perjuangkan persatuan umat. Tetapi kemana persatuan itu dibawa? Nah itu pertanyaannya. Semua orang pasti berbicara dalam masalah persatuan. Namun persatuan yang bagaimana mereka inginkan? Apakah persatuan bergabung sebagaimana yang dipakai oleh sebuah kelompok mengatakan, ya, nastami' bima ittafaqna alaihi wa ya'dhuruna ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fi. Ya, kita bersepakat dalam perkara yang kita sama pendapat dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda, ya. Perkataan ini satu sisi bisa benar, satu sisi bisa salah. Kalau perbedaan itu di usul akidah, itu bukan memberi uzur, tetapi adalah menjelaskan, membantah, menjelaskan. Nah, ini makanya perbedaan itu terbagi berapa macam. Ya, secara umum perbedaan itu pembagiannya adalah fil usul wal furu'. Usul wal furu' ini maksudnya apakah usul akidah atau usul ibadat? Kalau ada orang, oh itu kan masalah ibadah pokoknya. Dia katakan pokoknya sholat 3 kali sehari. Oh ini khilafil usul. Khilafil usul. Jadi masalah khilafil usul bukan maksud dalam masalah akidah saja. Tapi termasuk dalam usul. Ya, usul akidah, usul ibadat, usul muamalat, usul akhlak. Ya, usul fil muamalat, ahkam pemasalan. Bahwa jelas mau menikahi saudari umpamanya kandung adalah haram. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan halal. Ini kan masalah fiqhiyah, boleh berbeda. Enggak, ini masalah usul yang ijma, yang qat'i di dalam masalah ini. Jadi, kalau ada ulama masalahkan perbedaan dalam masalah usul, itu kita saling memberikan komentar, ya, berdiskusi. Nah, kemudian dalam masalah furu' itu terbagi 2 hal. Ya, terbagi 2 hal. Ada masail yang laha dalil. Laha dalil walakin yakhtalif fi fahmid dalil. Tapi masalah furu'iyah, dalilnya sama. Ya. Contoh umpamanya ketika sahabat memahami ungkapan Rasulullah SAW, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. La yusalliyanna akum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ketika Rasulullah selesai perang Khandaq, beliau datang kepada Jibril, kemudian Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk membawa para sahabat untuk menyerang Yahud di Bani Quraidah. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat, jangan seorang pun di antara kalian salat. Ya. Jangan seorang pun di antara kalian salat asar kecuali Bani Quraidah. Namun dalam kenyataan sahabat berbeda memahami nas ini, yaitu perintah. Sebagai mereka mengatakan maksud Rasulullah SAW begitu adalah agar kita secepatnya sampai di Bani Quraidah agar salat asar di sana. Namun sebagai sahabat memahami adalah ini untuk kondisinya terkecualikan dari hal yang biasa, di mana kita harus salat tepat waktu. Tapi hal ini adalah pengecualian. Maka kita akan salat asar walaupun setelah terbenam matahari di Bani Quraidah. Nah ini dalil, ini pendapat punya dalil, namun memahami dalil itu. Nah disinilah ada namanya uzur. Ya. Maka ketika sampai kepada Rasulullah berita sahabat itu, Rasulullah SAW tidak pernah menghukum yang salah, yang menindak. Karena dalilnya adalah memungkinkan ditangkap kedua permasalahan itu. Jadi jangan. Yang lebih fatalnya adalah masalah-masalah yang furu'iyah dan itu tidak ada dalil sekalipun, atau permasalahan-permasalahan khilaf dalam menghukum suatu perbuatan bid'ah atau tidaknya, lalu terjadi menyikapi melebihi hal yang wajib. Nah ini hal menyalahi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berbeda pendapat. Seperti umpamanya ada pengusiran terhadap orang yang tidak biasa melakukan acara-acara kenduri kematian atau melaksanakan selawatan dengan musik dan dengan itu. Tapi bukan berarti mereka tidak selawatan, bukan berarti tidak mendoakan kaum muslimin ya. Ya kadang-kadang kan begitu dipahami bahwa mereka yang tidak mau ikut dalam acara-acara kenduri kematian dianggap itu tidak sosial, tidak mendoakan orang yang meninggal. Belum tentu kalau dia setiap sholat mendoakan orang yang meninggal kaum muslimin di tahiyatul akhirnya. Jelas dalam bacaan tahiyat mendoakan kaum muslimin secara umum. Nah, tetapi dalam menyikapi justru kita lihat ya lebih tegas menyikapi perbedaan-perbedaan yang dalam masalah yang itu dalilnya tidak ada, ya, masalah-masalah furu'iyah yang jauh itu seperti asal, maka kita tidak akan temukan nanti ada orang mengusir orang yang tidak sholat. Nggak ada.
Ada orang melarang tinggal satu komplek yang karena tidak sholat, nggak ada. Oh, tidak menutup aurat, nggak ada. Tapi ada nggak kejadian mengusir orang yang ngontrak karena tidak ikut dalam acara sekondari kematian? Ada, banyak terjadi. Bahkan dilarang berkuburan. Ya, sebenarnya dalam berita-berita kita saksikan, dilarang kalau sudah meninggal berkuburan-kuburan umum, yang itu adalah mayoritas kelompok tertentu itu. Ini kan fatal akibatnya. Ini hakikat yang memecah belah umat. Lalu karena perbedaan-perbedaan furu'iyah dalam hukum suatu perbuatan, karena dalam masalah hukum bid'ah, itu ulama juga berbeda pendapat dalam sisi hukum fikih. Ya, ada mana yang bid'ah, ada mana yang tidak. Jadi ini hal yang khilafiyah. Boleh. Ya, dalam hal khilafiyah ini, itu saling merojikan. Ya, saling merojikan. Mengomentarkan dengan dalil-dalil yang umum atau dalil yang tafsili. Nah, berusaha saling berpendapat. Tapi tidak menyikapi dengan saling mengusir, melarang pondok berdiri, tidak memberikan izin operasional untuk sebuah lembaga. Inilah asal perpecah belahan. Nah, yang melakukan sifat-sifat seperti ini kaum dari mana biasanya? Kaum dari mana yang biasanya hal-hal seperti ini? Karena kelompok-kelompok ini yang biasa duduk di banyak urusan administrasi, biasanya mereka menyulitkan orang yang berbeda dalam masalah khilafiyah seperti ini malahan. Nah, kan aneh. Dalam masalah usul kita sangat, mereka kita lihat namanya. Nggak pernah kita dapatkan orang mengusir orang tidak sholat, memfitnah orang tidak sholat, dikatakan wahabi, nggak ada. Ya kan? Atau dikatakan dia mulhid, juga nggak ada. Nah ini, jadi sebetulnya sikap siapa yang suka memecah belah umat? Nah itu. Nah ini sikap ini. Jadi kalau kita jelas menggambarkan masalah. Dalam perbedaan pada usul, itu ada diskusi, saling bantah. Kadang-kadang ada lafaz-lafaz sesat, bid'ah, itu biasa, tapi bukan pengkafiran. Ya, yang dikafirkan ada pengkafiran secara umum saja. Ini perkataan orang kafir yang dikafir seperti Imam Ahmad mengatakan, orang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir. Tapi secara personal itu tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Orang mengatakan demikian. Itu namanya hukum mutlak. Maka pelajari manhaj takfir yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah atau ulama Salafiyah, ya, menjelaskan bagaimana detailnya dengan dalil-dalil yang rinci nanti. Ya, Rasulullah SAW umpamanya melaknat orang minum khamar. Ya, mau menjual khamar, membuat khamar, dilaknat dalam hadis. Tapi kepada suatu kali sahabat menyaksikan seorang namanya lakab Himar dan namanya Abdullah dicambuk sering sekali minum khamar, lalu ada yang melaknatnya. Rasul melarang. Kenapa? Karena di sini laknatnya muayyan, dilarang. Ini banyak. Kalau ini kita bahas panjang nanti. Kita masih memberikan referensi-referensi. Maka untuk mempersatukan umat, apa konsep kita? Rasulullah SAW sudah menjadi gambaran. Dalam Al-Quran juga disirikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berbeda pendapat, kembali kepada Allah Rasulnya. Namun sekarang kita berbeda dalam memahami sebuah ayat, memahami sebuah hadis. Lalu kemana kuncinya? Dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis yang menjelaskan ini. Yang pertama hadis iftiraqil ummah. Hadis yang menjelaskan akan terpecah belahnya umat 73 golongan. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan firqah najiyah, golongan selamat dari api neraka. Satu itu sifatnya apa? Yaitu mereka yang berpegang teguh, ya, ma'anailu ashabi, orang yang memahami, mengamalkan Islam sesuai aku yang ajarkan pada sahabatku dan sahabatku, aku yang ada di atasnya dan sahabatku, gitu. Jadi kenapa dibawa sahabat? Karena ini kunci. Karena setiap orang akan mengatakan dalil kami Al-Quran, dalil kami hadis. Tetapi dalam memahami Al-Quran hadis, dia akan pahami sesuai pemahaman dia sendiri nanti. Maka jika kita berbeda di sini, konsepnya gimana? Kembali kepada sahabat dalam memahami ayat tersebut, kembali kepada sahabat dalam memahami hadis tersebut. Maka kita akan bersatu. Maka inti untuk mempersatukan umat ini, ya, tidak perlu muktamar yang banyak-banyak, cukup berbagai macam hal. Ya, itu hanyalah kamu pelase saja, ya, walaupun sudah banyak sekali kita ada tampilan-tampilan, persatuan-persatuan macam-macam bersatu dalam ruangan, namun setelah dua ruangan sekali lagi saling mencela, saling menghina, ini nggak benar. Jadi persatuannya hakiki itu bagaimana? Mengembalikan umat kepada paham salaf. Di atas ini kita ijtima' bersatu. Karena ada orang yang bersatu adalah dia buat ormas, dia buat kelompok, lalu dia ajak orang kelompok dan ormas yang baru dia buat. Kalau orang tidak mau bergabung, dia anggap memecah belah. Ini dia yang asal memecah belah. Dia buat sebuah kelompok, lalu orang diajak ke situ. Maka, lalu dia menggunakan ayat-ayat yang melarang memecah belah, hadis melarang memecah belah, untuk mendoktrin pengikutnya agar tidak keluar dari kelompoknya. Ini orang yang memecah belah. Karena jamaah ini masuk dalam hadis, dalam ayat Al-Quran itu ada dua jelasan para ulama kita. Pertama, jamaah kaum muslimin secara umum, yaitu jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah,
para tabi'in, atba'ut tabi'in mengikuti mereka, sampai orang-orang yang berjalan di antara manhaj mereka sampai hari kiamat, baik akidah, ibadah, akhlak, dakwah, ya. Kemudian, ya, persatuan itu dibangun kembali dalam membedakan pendapat tadi ke situ. Makanya hadis tadi saya buka oleh Rasulullah SAW, ma'ana li ashabi. Padahal kenapa tidak cukup saya apa yang aku ada di atasnya? Kenapa harus sahabat? Karena akan banyak orang mengaku ya memahami Al-Quran Sunnah, tetapi dia memahami dengan diri sendiri. Pamannya saya berikan contoh. Ini saya bukan buat cerita-cerita. Saya temukan dalam sebuah buletin ini. Wa allahu istaqama ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqah. Ya. Ayat ini menyebutkan jika mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas Islam, maksudnya di situ, ya mereka akan beri minum oleh Allah. Kami akan beri mereka minum, kata Allah SWT, dengan air yang sangat sejuk, ya. Kemudian atau air yang dingin, air yang memuaskan, minum yang memuaskan mereka. Saya temukan dalam sebuah buletin ini dan masih ada saya simpan. Dia menafsirkan thariqah itu ada thariqah sufiyah. Loh, kok bisa dipahami ini kebahan thariqah sufiyah ini nggak ada di masa sahabat kan gitu. Thariqah sufiyah kecuali thariqah ini bikin-bikin. Saya pernah baca, saya melihat referensi mereka membuat sanad-sanad palsu, ini thariqahnya Ali, ini thariqah Abu Bakar gitu kan. Itu nggak ada, nggak pernah dikenal oleh thariqah Abu Bakar. Boleh dibuka kitab-kitab tarikh dan sirah. Ya, nggak pernah mereka punya thariqah berbeda dengan thariqah Rasulullah SAW kecuali sunnah Rasulullah thariqah mereka. Taib. Ini satu contoh. Nah, contoh lain pamannya ketika orang liberal ingin mengotak-otak Al-Quran, di mereka juga saya baca dalam makalah mereka, bukan cerita bohong ini. Jadi memahami Al-Quran sesuai enak masing-masing. Nah, disinilah kuncinya harus kita kembali kepada paham sahabat. Dia mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah perkara dan munkar. Gimana dia menafsirkan ayat ini? Kata dia, kalau kita sudah tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, buat apa salat? Karena tujuan salat adalah mencegah perkara dan munkar. Lah, dalilnya Al-Quran juga. Sebaliknya orang Khawarij juga berhujah dengan hadis-hadis sahih pamannya. Mama tawalai salebe apa mata maitatin jahiliyah. Orang yang mati yang tidak baik-baik, maka dia mati dalam jahiliyah. Dalil juga hadis yang sahih. Nah, tetapi pemahaman hadis dan ayat ini menurut dia, ya, atau sebagian orang berhujah di dalam membolehkan melafadzkan niat. Sebagian orang, saya tidak tuduh semua. Dan karena saya pernah mendengar, ya, dari penceramah mengatakan begini. Dalil tentang boleh menjaharkan niat adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia tafsirkan, dia terjemahkan hadis, berusallilah kalian sebagaimana aku berusolli. Lah, padahal itu perintahnya salatlah kalian sebagaimana aku salat. Memang Rasulullah pernah usolli. Ini hal yang furu'iyah yang berbeda ya. Cuma saya ingin mencontohkan, tidak membahas masalah hukum usolli di sini ya. Saya ingin mencontohkan bagaimana penafsiran ayat dan hadis itu yang tidak mengikuti pemahaman salaf, ini adalah sumber perpecah belahan. Sumber inti perpecah belahan. Maka satu konsep yang sangat aman, dijamin kita akan bersatu adalah kembali kepada pemahaman salaf. Makanya ketika Rasulullah SAW juga ada hadis yang lain, hadis Ibad bin Sariyah, ya, fa innahu may ya'ish minkum fasar ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian nanti kata Rasulullah SAW akan melihat perpecah belahan yang banyak. Lalu fa'alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Wa sunnatul khulafair rasyidin mahdiyyin ba'di, dan juga sunnah khulafair rasyidin mahdiyyin ba'di. Jadi jelas kenapa dibawa sunnah khulafair rasyidin mahdiyyin. Tadi yang kita jelaskan. Banyak orang akan menggunakan ayat Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis Nabi, menarik ke dalam pemahaman mazhabnya, kelompoknya dan ormasnya. Maka untuk kita bersatu agar kembali bagaimana amal kita, akidah kita tetap bersatu dengan jamaah yang sudah ada di masa para sahabat, tabi'in, kembali kepada pemahaman salaf. Ini persatunya hakiki. Ya, kemudian makna jamaah yang kedua jelas para ulama, jamaah adalah arti kekuasaan, penguasa. Ya, man kharajal jamaah famata maitatan jahiliyah, orang yang keluar dari persatuan ini maka dia mati dalam kejahiliyah. Man faraqal jamaah. Hadis-hadis begini maksudnya apa? Penafsir para ulama, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dalam sebuah bangsa. Nah, ini sudah kita jelaskan buku ulama yang menuduh pemanya orang Wahabi atau Salafi itu radikal, sudah kita jelaskan. Baca buku-buku referensi yang telah kita sebutkan pada berapa episode yang lalu. Silakan di sana. Baca. Pernahkah satu kalimat dari ulama-ulama Salafi membolehkan untuk membangkang pada pemerintah? Sampai-sampai orang Khawarij menuduh bahwa itu adalah kaum Murji'ah. Ya. Dan sudah ada komentar-komentar begitu juga ya di
Facebook, di IG, ya kan. Itu tidak kita hiraukan. Banyak sekali sekarang membuat akun-akun IG palsu lalu mereka menyerang di komentar di IG saya. Saya tutup semua ya komentar ya demi aman dan tentramnya dakwah ini, ketenangan. Cuman kita ingin ungkap ya fitnah-fitnah seperti ini. Apa hakikat persatuan itu? Ya, kalau kalian bicara masalah Syekh Muhammad Wahab, beliau dalam kitab Usul Sittah ini, kalian cukup baca Usul Sittah ini aja, enggak kecil kitabnya, enggak besar-besar. Luangkan waktu hanya 5 menit, buka Usul Al-Ketiga. Al-Aslul Salis, setelah beliau menyebutkan asul yang kedua kemarin kita sebut adalah asul yang kedua kemarin beliau bicara masalah apa? Wajibnya yang ketiga kemarin kita sebut dalam masalah bantahan terhadap radikal. Ya tuduhan bahwa bahwa orang Wahabi atau Salafi ada radikal akan mengancam persatuan bangsa segala macam. Ini sudah kita jawab kemarin dalam Al-Aslul Salih kitab Usul Sittah karya Syekh Muhammad Wahab tentang wajibnya taat kepada pemimpin. Ya, tentang wajib taat kepada pemimpin. Nih, Aslul Salis. Inna min tawamil istima' as-sam wa ta'aliman ta'amar alaina. Dari kesempurnaan menjaga persatuan adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Orang menjadi pemimpin di atas kita. Walau kana abdan habasyian, walau dia seorang hamba budak dari Habsah. Lalu beliau menyebutkan, fabayanallahu hadza bayan syai'an. Ini sudah dijelaskan sangat jelas oleh Allah SWT, lengkap yang sangat cukup dengan berbagai redaksi, wujuhin, berbagai bentuk ya, min awal bayan, berbagai bentuk pada redaksi keterangan syar'an wa qadaran, baik secara syar'i, secara agama maupun takdir. Kemudian kalau disebutkan semua sarah hadzal asal la yu'rafu inda aktsari man yada'il ilm. Tetapi jadilah asal ini, poin ini hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu. Ya. Sekarang siapa yang suka-suka memberontak, mengajak orang demonstrasi, segala macam? Adakah kaum Salafi membolehkan hal itu? Ya, yang kalian tulis sebagai Wahabi. Taib. Asal yang kedua dari kitab Usul Sittah ini beliau tegas sekali tentang masalah persatuan umat. Kan kalian menuduh kemarin itu dalam dialog kalian berdua, ya, mohon maaf ini ya, yaitu bahwa orang Wahabi atau Salafi itu pepecah belah umat. Nah, kemudian kalian anggap bahwa Salafi itu berubah baju dari Wahabi, yang gitu. Padahal istilah Salafi sudah ada sebelum Wahabi. Kok malah dari Wahabi pindah ke Salafi? Kita bingung dengan mereka ini kadang-kadang. Ya, ngorong ngidul ngomongnya, bolak-balik, jelas, bukan berdasarkan fakta dan ilmu. Nah inilah, ya, memang kadang-kadang kita berbantah-bantah dengan orang-orang yang suka bohong dan dusta yang sangat sulit kita. Ya, bolak-balik ngomong yang tidak jelas. Maka penting menuntut ilmu biar tahu kebohongan mereka. Asal yang kedua apa kata Syekh Muhammad? Amarullah bil istima' fid din. Allah menyuruh kita untuk bersatu dalam agama. Wa na'ani tafarruq fihi, dan melarang kita untuk berpecah belah dalamnya. Fa bayanallahu hadza bayanan syafian. Allah telah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan sangat sempurna. Tafhamul awam, yang dimengerti oleh orang awam sekalipun. Wa nahana nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan melarang kita untuk kita seperti orang-orang yang telah berpecah belah, berselisih sebelum kita, lalu mereka binasa. Wa dzakara anhu amarul muslimin, ya. Wa dzakara anhu amarul muslimin bil istima' fid din, di mana Allah menjelaskan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersatu dalam agama ini. Wa nahahum anit tafarruqi fihi, dan melarang mereka untuk berpecah belah di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma warad bihi sunnatu minal ajabi al-ujab fi dzalika. Dan lebih tambahan lagi itu adalah penjelasan yang dijelaskan oleh sunnah dalil-dalil dalam hadis Nabi SAW, yaitu sangat mengherankan, mengagumkan, ya, akan membuat kita terheran-heran begitu banyak dalil-dalil dalam masalah fi dzalika. Summa sara amru ila annati iftiraq. Kemudian dalam kenyataannya sekarang persoalan ini menjadi bahwa perpecah belahan itu adalah fi usuluddin wa furu'ihi wal ilm. Menjadikan perpecah belahan di dalam usul-usul agama dan cabang-cabang agama dianggap sebagai ilmu wal fiqhi, ya, sebagai fikih dalam agama, paham, fiddin, ya, dianggap ilmu dan fikih dalam agama. Wa sara istima' fiddin, dan dianggap orang yang mengajak persatuan dalam agama ini la yaquluhu illa zindiq atau majnun. Dia anggap dia sebagai orang zindik atau orang gila. Jadi kalau kalian menuduh yang mengatakan Wahabi itu pengikut Muhammad Wahab, dia orang memecah belah, ya, coba teliti dulu omongan kita itu. Adakah sandarannya atau tidak? Ya, jangan suka berbuat bohong ke tengah umat. Ya. Banyak sekali kitab ulama yang bahas masalah ini. Contoh di sini adalah kitab Al-Isya'a fi Bayani, ya, fi Bayani man nuhiya an firaqi minal jama'. Al-Isya'atu
fi bayani man nuhiya an firaqihi minal jamaah. Yaitu penjelasan ini karena Imam As-San'ani. Isya'a itu maksudnya menyebarkan. Isya'a menyebarkan, ya, penjelasan, ya, orang yang dilarang untuk an firaqi minal jamaah, dari mengucil, menjauhkan dari para jamaah. Taib. Ada lagi kitab ini, wujub luzul jamaah wa tarkil tafarruq. Wajibnya menjaga persatuan, bersatu, luzum jamaah, dan meninggalkan perpecah belahan. Kalau buku-buku ini tidak asing ya di kitab-kitab beberapa ulama yang kalian cap sebagai ulama Wahabi, banyak sekali. Banyak sekali kita ingat dalam kitab-kitab akidah. Maaf, ya, Sang Kiai Ir itu punya syarah akidah Tahawiyah, punya Syekh Utsaimin enggak? Tolong buka di bagian terakhir. Di bagian terakhir itu ada penjelasan di situ tentang wajib menjaga persatuan, wajib taat kepada pemerintah. Buka itu, di situ ada. Ya, atau tidak dibaca sama sekali sehingga masih sempat menuduh orang Wahabi ada suka memecah belah, orang Wahabi adalah radikal. Ya. Kalau sudah diberitahu masih seperti itu, ya Allah musta'an, Allah yang akan beri kalian hukuman dan kebohongan kalian seperti itu. Atau Allah memberi petunjuk kepada, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kalian dalam fitnah-fitnah kalian ini. Ya, dan kalian mengakui bahwa itu ada suatu fitnah yang tidak punya data. Ya. Kalau tidak, al-hisab minallah. Ya. Dan tuduhan ini bukan satu orang, dua orang loh yang dituduh seperti ini. Ya. Orang yang mempaham salafi bukan satu, dua orang, tiga orang. Ini yang dulu Syekh, Fadilatul Syekh, ya, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, profesor ahli hadis di kota Madinah. Sekarang beliau tinggal di Mekah. Ya, alhamdulillah kami sendiri pernah belajar juga, walaupun tidak belajar di kampus, tapi di rumah beliau. Ditakris oleh Syekh dan takdim oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan. Apa judulnya? Jamaah wahidah la jamaat. Jama'atun wahidatun la jama'ati. Wasiratun wahid la asyarat. Judulnya. Ya. Oleh sebab itu, para ulama-ulama memberikan peringatan. Ya. Perpecah belah hal yang membawa perpecah belah itu sangat dihindari. Jadi kalau masih menuduh fitnah, ya, itu adalah suatu hal yang akan menjadi tanggung jawab terhadap amal di akhirat kelak. Ya. Maka tidak benar. Tapi yang masalah sekarang masuk persatuan itu. Memahami persatuan adalah orang yang tidak mau bergabung dalam paham mereka, dekat ormas mereka, dianggap memecah belah. Ini paham yang salah. Paham tentang persatuan itu. Apa mana persatuan? Ya. Sekarang kita lihat betapa dengan, ya, pecah belahnya kaum muslim dari kita ini, lebih banyak seakan-akan ormas itu sudah sebagai sebuah paham tersendiri dari kaum muslim yang lain. Saling fitnah, saling tuduh. Ya. Yang paling fatal itu adalah menyikapi orang dengan radikal. Kaum yang selama ini menuduh orang lain radikal. Ya. Melarang orang kajian, merobohkan pondok, membakar pondok. Ini siapa yang melakukan biasa seperti ini? Lalu koar-koar, kami orang toleran. Di mana ini? Kenyataan yang ada di sini. Boleh didata dari Aceh sampai ke Papua sana. Data. Kelompok mana yang biasa menghalang-halangi berdiri masjid, sementara toleransi dengan orang-orang Nasrani mendirikan gereja? Ya. Kelompok mana yang selalu menghalang-halangi berdirinya pondok pesantren? Kelompok mana yang selalu memubar-bubarkan kajian? Ini mana toleransi? Itu bukan hak kalian. Kalau kalian melihat mereka ada orang menyimpang secara hukum, laporkan ke polisi, bukan kalian yang menindak. Lapor ke polisi yang menangkap. Diproses secara hukum. Kalian bawa bukti, jangan tuduh Tuhan fitnah. Diproses secara hukum, jangan ormas-ormas menindak kelompok lain. Itu namanya radikal. Tidak ada hak hukum di Anda. Anda bukan penegak hukum. Yang berhak melarang ini, menyetop ini, menyerang ini, membakar ini. Tidak. Taat hukum. Itu yang taat hukum itu. Ada hal lihat orang mencuri, bukan dipakul masa. Ini contoh saya katakan. Bukan di masa. Ada orang beraliran sesat atau apa, laporan ke MUI. Beri bukti-bukti lah bawa ke MUI. Nanti MUI memanggil. Jika ada pidana, laporkan ke polisi. Ini paham radikal, ini ceramahnya, ini kitabnya. Tolong diproses. Bukan cara main-main,
kekuatan-kekuatan ormas yang dibanggakan. Nah ini yang hakikat persatuan yang kita ingin itu apa? Ya jadi persatuan itu benar-benar hakikat dakwah yang kita bawa itu benar-benar menuju persatuan. Yang menyebabkan pecah belah umat ini apa? Makanya ulama lanjutan dari hadis Ibrad bin Sariyah apa bunyinya? Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati terhadap bid'ah. Karena yang memecah belah itu bid'ah. Sekarang kita ini kalau sebagian besar persoalan yang kita berselisih, yang saling tuduh Wahabi wa Wahabi dalam persoalan usul atau furu'. Hanya masalah mungkin masalah kenduri matian, masalah hukum-hukum maulid, maulid salawatan. Bukan masalah salat subuh 3 rakaat, 2 rakaat. Di situ persisiannya. Nah, di mana toleransi di sini? Makanya sikap ulama kita memberikan tuntunan-tuntunan yang baik dan berbeda. Perbedaan pendapat bukan hari ini, sudah ada semenjak masa sahabat. Tapi mereka menyelesaikan dengan ilmu, ya, dengan otak, bukan dengan otot. Ya, menyelesaikan dengan ilmu, dengan kebijakan. Ya, oleh sebab itu, kalau kalian bicara masalah persatuan, maka kami selalu mengajak umat untuk bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena yang memecah belah kita, tadi kita contohkan, adalah banyaknya bid'ah-bid'ah yang kita berbeda memandang sebuah persoalan, yang lain menilai bid'ah, yang lain tidak menilai bid'ah. Ini yang banyak memecah belah kita. Ya, maka dari itu, demikian karena waktu matasi kita, maghrib sudah masuk, mohon maaf jika materi ini kurang memuaskan, insya Allah kita akan jelaskan pembahasan berikutnya. Demikian, jadi konsep kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian untuk semua. Mohon maaf jika menyampaikan saya serius. Memang saya selalu ceramahnya serius. Gak bisa memberikan kalimat-kalimat lucu buat antum semua ya. Karena lucu-lucu itu main-main, nanti antum tidak serius matikannya. Ya, demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga fitnah-fitnah selama ini dapat terhentikan dan terjawab dengan kenyataan-kenyataan fakta yang telah kita kemukakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.